mendorong setiap bisnis, setiap perusahaan untuk mengeksplorasi. Selalu kita bukakan ide bagaimana Google Cloud bisa membantu untuk bukan hanya membuka pertumbuhan, terus improving customer experience, terus habis itu semua challenge-challenge dari bisnis mereka, tapi juga mencapai tujuan berkelanjutan mereka. Halo rekan Info Komputer, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Berjumpa lagi di Info Komputer Tech Talk, sebuah acara bincang-bincang santai yang membahas pemanfaatan IT di lingkungan perusahaan. Dan kali ini kita akan berbicara dengan Ibu Fanny Tanto. Beliau adalah Country Director dari Google Cloud Indonesia. Kita akan berbincang mengenai dua topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu generative AI dan juga isu-isu berkelanjutan. Langsung saja kita sapa Bu Fanny. Halo Bu Fanny, terima kasih telah menerima Info Komputer di kantor Google yang keren ini. Terima kasih Mas Wisnu, Mbak Fanny. Oh Mbak Fanny, oke Mbak Fanny. Iya sama, tuan saya jangan-jangan ya. Oke, mungkin pertama saya ingin menanyakan, mungkin berkenalan dulu, apa sih tanggung jawab Bu Fanny sebagai Country Director Google Cloud Indonesia? Oke Mas Wisnu, halo semuanya, saya Fanny Tanto, saya tuh Country Director dari Google Cloud Indonesia. Oke, jadi saya ruang lingkupnya adalah running business yang ada di Google Cloud di Indonesia, termasuk running dari sisi peningkatan dari sisi bisnisnya, terus habis itu juga dari sisi operasional, dan juga bagaimana kita juga memanaging tim-tim yang lengkap dari sales, terus dari customer engineering, terus juga dari professional services dan lain-lainnya. Oke Bu, sekarang kita bicara soal generative AI, suatu teknologi yang dalam 2 tahun terakhir ini kan sangat sering dibicarakan dan mungkin katanya dapat memberi impact yang luar biasa kepada peradaban dunia, secara personal maupun secara perusahaan. Nah mungkin saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana sebenarnya generative AI dapat dimanfaatkan perusahaan Indonesia dalam meningkatkan bisnisnya gitu. Kalau personal kan saya saat ini sudah sering rutin gitu ya belajar melalui Gemini, Google Gemini dan segala macam. Tapi sering pakai gak nih? Sering pakai. Saya kalau nanya sesuatu itu sekarang selalu Gemini. Pakai Gemini. Terima kasih. Nah sekarang kalau di lingkungan perusahaan, bagaimana sebenarnya Gen AI dapat dimanfaatkan? Oke, Mas Wisnu. Jadi semua orang sekarang sedang ngobrolin tentang generative AI. Tapi kembali lagi kita ke pertanyaannya, bagaimana generative AI bisa memberikan business value yang besar. Jadi berdasarkan pengalaman kami di Google Cloud, perusahaan-perusahaan yang menerapkan pendekatan secara holistik, itu baik untuk adopsi Gen AI, bagaimana dari mereka mendapatkan dukungan dari board of directors, terus habis itu bagaimana mereka bisa memilih use case yang strategis, dan juga bagaimana memastikan data yang digunakan itu sudah organized dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau misalnya pendekatan-pendekatan itu sudah ada dan sudah dilakukan, biasanya kita melihat ada kisah sukses yang luar biasa di Indonesia. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang first adopter melingkupi industri seperti perbankan dan juga telekomunikasi. Contohnya mungkin Telkomsel menggunakan agent AI dan solusi Gen AI lainnya dalam produksi, dan ini mereka memberikan bukan hanya sekedar eksperimentasi Mas Wisnu, tapi sudah menjadikan percontohan dan sudah jadi produksi. Mereka sudah merasakan manfaat dari business value tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah ngikutin tuh semua approach yang tadi yang mendapatkan secara holistik, C-level engagement, kita juga sudah survei nih Mas Wisnu dari 2.500 pemimpin di perusahaan-perusahaan korporasi, dan kita melihat 3 dari 4 korporasi sebenarnya sudah melihat return on investment, dan itu bisa juga dari improvement produktivitas. Tadi yang Mas Wisnu pakai Gemini kan bisa improving productivity kan, dan juga bisa mengimprove kepuasan
customer experience-nya lebih baik. Nah, organisasi yang sudah menggunakan atau sudah adapting Gen AI ini, mereka melihat adanya pertumbuhan di perusahaan mereka, di revenue tersebut, setidak-tidaknya 6%. Jadi 9 dari 10 organisasi ini cukup besar ya, 90% gitu kan. Jadi jika pemimpin Indonesia yang ingin memaksimalkan manfaat dari Gen AI, ada penting juga kita lihat, kita maunya ngapain. Ujungnya apa? Gitu. Tuh, jadi dari survei yang dilakukan Google emang terlihat bahwa return of investment-nya sudah kelihatan. Bahkan tadi 3 dari 4 perusahaan itu udah mengaku melihat ROI tersebut. Dan yang kedua juga tadi ada pertumbuhan sampai 6%. 6%. Gitu ya. Gara-gara menggunakan Gen AI, adopsi Gen AI. Jadi segitu manfaatnya yang bisa dirasakan Bu ya. Betul. Nah, tapi mungkin kan seperti inisiatif yang lain, kalau perusahaan adopsi Gen AI, mereka kan butuh kayak semacam quick win ya, semacam sebuah kemenangan kecil sehingga yang mereka jadi merasa lebih confident, juga merasa lebih punya basis untuk memperpanjang atau melanjutkan adopsi mereka terhadap Gen AI. Sebenarnya bagaimana Bu mendapatkan quick win seperti saat adopsi Gen AI? Apa yang harus dilakukan? Mas Wisnu, jadi ini juga ada insight nih dari Google Cloud punya survei yang kita lakukan di Google Cloud. Sebenarnya pemanfaatan atau adopsi Gen AI itu, jadi pemanfaatannya itu sebenarnya di bawah 6 bulan. Jadi itu between 3 sampai 6 bulan mereka sudah bisa melakukan produksi terhadap Gen AI. Dan juga dari jumlahnya nih, ini Gen AI itu bukan satu one stop solution, saya udah punya Gen AI, itu enggak, itu sebuah journey. Jadi journey itu kita juga melihat dari survei tersebut ada in average 4 sampai 10 use case. Jadi bukan hanya 1 atau 2 use case, tapi 4 sampai 10 use case, dan juga dalam tahap waktu yang di bawah 6 bulan majority, which is adopsinya sangat cepat sekali gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin tuh tahun lalu ya Mas Wisnu, tahun lalu itu adalah year of experimentation, pilot, POC. Sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan termasuk yang di Indonesia mendapatkan pemanfaatan langsung secara dalam production scale gitu ya, dan pemanfaatan tersebut sudah dirasakan di di customer kita. Jadi udah ada banyak best practice yang bisa langsung ditiru dan dimanfaatkan Bu ya. Betul Mas Wisnu. Jadi kita bisa mungkin gampangnya gitu ya, bagaimana kita bisa membantu pembeli menemukan sepatu yang tepat, bagaimana kita bisa misalnya karyawan memilih manfaat kesehatan yang tepat, misalnya dari mereka melihat ada peraturan perusahaan yang banyak, dan itu bagaimana dari peraturan itu yang benar tuh yang mana, terus habis itu yang mungkin bagaimana ini juga ada nih di hospital di Indonesia ya, salah satu hospital terbesar di Indonesia, bagaimana dari hasil check up-nya dari puluhan ribu itu bisa ada data rekam medisnya yang secara disummarize tadi yang kita lakukan dengan Gen AI. Dan itu perusahaan yang sukses mengikuti pola yang sama. Jadi mereka menyelaraskan adopsi Gen AI tersebut dengan apa business value-nya mereka, apa core intinya mereka. Nah dari itu, dari mereka lihat core-nya, tadi kembali mereka minta dukungan dari eksekutif, dukungan dari C-level-nya. Karena ini require the board, not only satu divisi, tapi seluruh divisi harus ikut terus serta untuk jadi inisiatif bersama. Jadi bagian utama dari bisnis mereka. Nah sebagai itu jadi strategi perusahaan untuk kedepannya. Nah dari situ mereka menyatukan semua pihak. Nah ide-ide itu dibawa dan juga dalam waktu 3 bulan biasanya, ya kan. Lalu pesan utamanya kalau kita mau winning di Gen AI bersama Gen AI, kita butuh strategi yang dipimpin oleh pemimpin ya, yang di seluruh organisasi, bukan hanya dari sisi teknologi aja, tapi dari semuanya, dan juga ada visi yang jelas, kita maunya kemana, dan bagaimana kasus use case itu bisa berdampak yang baik untuk bisnis. Ya,
Oke, betul ini tadi bahas ternyata emang nggak panjang-panjangan, misalnya 3 sampai 6 bulan sebenarnya udah dapat manfaat yang dirasakan. Tapi yang paling cepat apa Bu? Kira-kira yang paling kayaknya di semua industri itu pasti dibutuhkan, Yang pasti paling berhasil. favorit, yang paling favorit. Jadi yang paling favorit itu adalah yang kembali lagi ke layanan customer. Jadi di industri manapun biasanya layanan customer menggunakan chatbot, voicebot. Ada yang juga sering banget yang nggak akurat atau sering banget sulit diimplementasikan, sulit digunakan. Nah, jadi menggunakan agent AI di Google Cloud memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih akurat. Kenapa lebih cepat dan lebih akurat? Karena pertama kita memberikan grounding search-nya atau hasil dari per conversation itu dari data yang diberikan oleh perusahaan. Gitu, baik itu data perusahaan atau misalnya saya mau juga search-nya dari Google Search atau saya juga mau ini menggunakan data dari third party. Nah, itu supaya mengurangi halusinasi. Nah, seperti itu biasanya yang paling cepat karena kan customer experience-nya bisa lebih baik. Oh, oke. Jadi gua paling cepat itu aja ya customer services gitu ya, karena itu tinggal langsung digunakan dan itu bisa mengambil data dari internal perusahaan juga Bu ya. Jadi nggak meminimalisir bias dan juga halusinasi. Betul. Jadi karena pemimpin Gen AI itu selalu menggunakan data sebagai inti dari investasi AI mereka. Karena sekarang ya di zaman sekarang semua kita punya expose terhadap model yang sama, LLM yang sama. Jadi apa yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain adalah mereka punya data yang terintegrasi, data yang benar. Nah, jadi data dan AI itu adalah interkoneksi yang saling bantu-membantu gitu. Oke. Nah, dari situ data adalah aset yang paling berharga tuh Mas Wisnu. Jadi kalau misalnya mau gunakan data, ya harus ada menggunakan AI harus ada data yang tepat. Iya. Yang bagus gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang tadi Ibu udah menyebut beberapa perusahaan Indonesia sudah pakai dan segala macam dan sudah mendapatkan manfaatnya. Tapi mungkin pertanyaan saya jadi kayak kalau memang kan masih banyak perusahaan luar sana yang belum adopsi Gen AI gitu. Kalau dari percakapan Ibu dengan mereka gitu dengan para petinggi perusahaan Indonesia, apa sih tantangannya gitu? Apa sih yang Ibu capture dari perbincangan dengan para pemimpin perusahaan di luar sana? Apa tantangan utama yang mereka hadapi? Oke, jadi dalam dunia AI bukan hanya soal memiliki model yang paling canggih, tapi bagaimana menggunakan model yang tepat dengan cara yang benar. Ya kan? Maka model AI generatif itu harus ada grounding ke data yang terpercaya dan sangat penting. Ini adalah kuncinya yang tadi saya keep mentioning gitu kan. Tantangan pertama kalau saya sebut adalah model miopia. Apa tuh model miopia? Itu hanya ada begitu banyak mengenai foundation model yang besar. Setiap minggu kita melihat ada versi model baru, ya kan, ada peningkatan kerja yang sini sana sini gitu. Jadi ada apa yang mungkin terjadi. Jadi masalahnya pengembang dan para C-level itu mulai kewalahan dengan semua pilihan model itu. Akhirnya mereka jadi pelambat nih pakai model yang mana gitu kan. Nah, rasanya yang kita kehilangan fokus, tujuan sebenarnya itu adalah kita tuh business value-nya apa sih yang kita mau dalami. Tantangan kedua adalah factuality. Nah, apa tuh factuality? Jadi foundation model dilatih menggunakan data yang tersedia secara umum di internet. Tapi juga informasinya kadang-kadang nggak akurat, ya kan? Nah, karena model ini hanya meniru pola dalam data, latihannya hanya mampu membedakan kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa mereproduksi informasi ya supaya mengurangi bias-bias gitu. Nah, analoginya. Kalau buat makanan biasa pakai tepung, ya kan? Nah, tapi kue yang enak itu tidak bisa dihasilkan oleh tepung aja gitu kan. Itu juga harus ada chefnya, kita juga harus tahu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya chef yang bagus sama chef yang kurang bagus, ya itu hasil makanannya jadi berbeda. Karena sama-sama gitu. Tepung ya. Sama-sama tepung gitu loh. Dengan cara yang sama, solusi AI yang efektif memerlukan lebih dasar bukan hanya dari model saja. Jadi kita harus ada platform yang tepat,
harus ada kemampuan grounding untuk mengurangi kesalahan, mengurangi halusinasi kita bilangnya, dan kemampuan mengevaluasi model apa yang harus cocok untuk kebutuhannya Anda, kebutuhannya customer. Nah, yang menarik nih Mas Wisnu nih, di Google Cloud, platform Vertex AI itu menggunakan, bisa memberikan customer kami apa yang dibutuhkan untuk membangun dan implementasi solusi AI yang kuat. Nah, contohnya kita mempunyai 160 model dari berbagai sumber, itu bisa dari internal, ada open source, dan juga pihak ketiga yang bisa diakses di customer di Vertex AI. Nah, kita memberikan tuh evaluation tool dan layanan untuk membantu customer-customer kita menimbang model mana yang paling cocok untuk kasus penggunaan mereka. Nah, yang tadi saya sempat share ada grounding. Grounding itu memastikan bahwa solusi AI yang customer adopsikan itu andal dan terpercaya. Oke, Bu, tadi kita udah bincang soal potensinya dan segala macam, meningkatkan produktivitas segala macam. Tapi kan di satu sisi kita sering ada bayang-bayang kekhawatiran bahwa AI dan Gen AI itu akan menurunkan lapangan pekerjaan gitu. Ada banyak pekerjaan yang kemudian akhirnya dialihkan dan akhirnya jumlah pekerja yang dibutuhkan di generasi Gen AI akan menurun. Atas kekhawatiran itu, apa pendapat Ibu? Di Google Cloud, kita percaya bahwa AI hadir untuk membantu manusia, resources, bukan untuk menggantikan. Nah, jadi pikirkan tuh AI itu sebagai superpower yang bisa membantu meningkatkan kemampuan kita sebagai manusia untuk improve produktivitas, bagaimana kita fokus apa yang kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi. Ya, jadi itu kreativitas, strategi, juga misalnya untuk solving complex problem. Nah, kita melihat adanya AI bisa memberikan perbedaan nyata justru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, manufacture, dan construction. Nah, dari situ kita melihat adanya perubahan nih dari cara kita bekerja. Penting bagi kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita ya, bagaimana mereka adaptasi dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keterampilan yang tepat yang dibutuhkan untuk sukses dengan bersatunya dengan embracing ini Gen AI ini. Nah, dari Google kita memberikan Google Cloud Skill Boost. Ada juga Google Cloud Career Launchpad. Ada juga program Bangkit, ada juga dengan Gemini Academy dan banyak lagi. Nah, itu bisa memberikan peningkatan keterampilan dan kita juga membantu customer Google Cloud mendirikan AI Centers of Excellence di perusahaan mereka untuk meningkatkan keterampilan dari tenaga kerja mereka sendiri. Nah, banyak pekerjaan yang diciptakan oleh AI ini Mas Wisnu. Jadi pekerjaan baru yang mungkin belum kita bayangkan hari ini. Contohnya, dulu banget waktu big data lagi booming, kita ada tenaga kerja yang namanya Chief Data Officer. Sekarang sudah ada Chief AI Officer, sudah ada lagi Chief Sustainability Officer. Khususnya kalau di dunia AI, sekarang ada yang namanya Prompt Engineers. Jadi ada tenaga kerja yang diciptakan yang baru dengan adanya Gen AI. Nah, di Google Cloud kami sangat peduli bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan AI juga tidak berbeda. Perusahaan dan pemerintahan harus terus bekerja sama nih untuk program-program yang membantu bagaimana orang kita warga ya bisa mendapatkan penghidupan dan makna terhadap pekerjaannya. Oke, berarti AI itu tidak menurunkan apa pekerjaan, tapi mungkin yang mengganti menggeser kebutuhan pekerjaannya. Dan makin ada lebih banyak lagi kan. Ya, selama kembali kita harus keep learning. Ya, berarti kita harus terus menambah skill set kita gitu ya ke hal-hal baru yang mungkin muncul di era Gen AI ini. Iya. Oke, tadi kita udah mengadres salah satu kekhawatiran terkait lapangan pekerjaan katanya. Nah, yang kedua juga kan yang sering dibicarakan tentang AI itu adalah bagaimana dia membutuhkan computational power yang tinggi gitu, sehingga lebih boros energi, dan itu kan bertentangan lah ya dengan isu keberlanjutan yang sering terjadi. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin bagaimana sebenarnya Google saat ini sebagai salah satu penyedia
layanan cloud dan juga layanan AI terbesar di dunia itu menjaga atau memastikan bahwa di era AI yang penuh yang membutuhkan daya yang lebih besar itu Google juga secara konsisten mendukung menjawab isu-isu keberlanjutan. Apa yang telah Google lakukan? Sebenarnya kami bangga nih di Google Cloud bahwa data center di Google adalah salah satu data center yang paling hemat energi di seluruh dunia. Jadi data center Google itu 2 kali lebih hemat energi dibandingkan data center perusahaan pada umumnya. Kita bandingin nih sama 5 tahun yang lalu, kita memberikan daya komputasi 4 kali lipat dengan energi yang sama. Nah, jadi contoh-contoh nih bagaimana Google mengoptimalkan energi data center. Yang pertama, kita pionir di water cooling. Jadi kita adalah salah satu perusahaan pertama yang menerapkan pendinginan dengan water cooling di data center. Pendinginan dengan air itu sekitar 10% lebih sedikit, menggunakan energi 10% lebih sedikit. Dan signifikan banget tuh untuk mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan pendinginan udara yang tradisional. Nomor 2, data center kita juga dirancang khusus untuk efisiensi. Jadi kita melengkapi data center kita dengan chip dan server yang berkinerja tinggi yang dirancang khusus oleh Google. Jadi dari 2013 kita membangun yang namanya TPU, Tensor Processing Unit, untuk mendukung kemampuan AI kita. TPU generasi kita namanya Trillium, itu 67% lebih hemat energi daripada versi sebelumnya. Juga ada CPU Axion, itu untuk minimalisir. Iya, jadi ada CPU Axion yang kedua untuk dirancang khusus untuk meminimalkan konsumsi energi hingga 60% lebih hemat. Nah, yang terakhir kita ada Lightspeed Networking. Ini untuk efisiensi lebih lanjut. Data center kita menggunakan cahaya nih untuk dalam jaringan untuk mentransmisi data. Nah, optik switch-nya kita ini menggunakan cermin kecil untuk mengirim data dengan kecepatan kilat sehingga mengurangi konsumsi daya hingga 40%. Jadi Google adalah penyedia yang pertama, MNC yang pertama nih yang di wilayah untuk cloud related ya atau data center related di Indonesia. Kita menerapkan inovasi teknologi berkelanjutan ini, Mas Wisnu, di wilayah cloud kami, dan kita tetap berkomitmen ya terhadap infrastruktur kami untuk menjadi yang hemat energi. Oke, berarti memang saat ini dan memang udah berapa dilakukan dari sejak awal bahwa sekarang Google Cloud itu melakukan berbagai inisiatif sehingga secara tadi computing power-nya meningkat 4 kali lipat tapi konsumsi daya tetap terjaga gitu ya. Nah, itu di internal Google. Tapi kalau misalnya sesuatu yang Google coba lakukan untuk di ekosistem digital global ataupun Indonesia gitu, apa yang dilakukan sehingga kita tuh bahwa menjawab isu keberlanjutan itu dilakukan bersama-sama oleh ekosistem digital yang ada saat ini? Ya, jadi sejak awal Google berkomitmen untuk membangun masa depan yang sustainable. Nah, jadi dari 2017 kami adalah perusahaan besar pertama yang menyeimbangkan penggunaan listrik di tahunan kami ini, listrik tahunan dengan energi yang renewable. Jadi kita terus melakukan ini nih sejak tahun itu tuh, sejak 2017. Nah, jadi kita juga nggak berhenti di situ tuh. Di tahun 2020 kita menerapkan tujuan yang lebih ambisius untuk mencapai net zero emission di seluruh operasional dan di seluruh value chain kami di tahun 2030 nih goal kami. Ini termasuk data center dan juga wilayah cloud kami. Kita juga terus berinvestasi di infrastruktur cloud supaya lebih hemat energi. Dan ini studi kasus nih Mas Wisnu ya, kita lihat ya, kalau misalnya organisasi beralih menggunakan Google Workspace, mereka mengurangi biaya komputasi kantor mereka dengan penggunaan energi lebih hemat 60-90%. Terus misalnya sekarang pakainya Gmail dong ya, kalau misalnya untuk personal nih. Nah, bisnis dan personal yang menggunakan Gmail bisa mengurangi dampak lingkungan
dari email yang mereka gunakan ya, hingga 98% dibandingkan misalnya mereka melakukan email server yang on premise gitu. Jadi kami tuh ingin customer kami tahu kalau misalnya mereka memilih menggunakan Google Cloud atau menggunakan produk Google secara umum, mereka membuat pilihan yang bertanggung jawab as part of their sustainability effort ya, jadi kita ada fokus untuk yang berkelanjutan. Oke, mungkin bisa contohkan nggak Bu, bagaimana contoh nyata gitu dukungan Google terhadap ekosistem ataupun ekosistem digital maupun lingkungan di Indonesia. Ini ada contoh nyata dan di Indonesia nih langsung nih Mas Wisnu nih. Jadi organisasi yang berada di garis besar nih mengatasi perubahan iklim termasuk di Indonesia itu menggunakan tools AI. Contohnya satu untuk melindungi lautan. Nih ada startup yang namanya Aruna di Indonesia. Mereka menggunakan alat untuk Gen AI untuk membantu nelayan ke zona penangkapan ikan yang disetujui. Jadi ini mencegah nih untuk penangkapan ikan yang berlebihan dan juga melindungi ekosistem laut kita. Terus yang kedua, bagaimana peningkatan energi surya. Ini startup di tetangga di Singapura menggunakan AI mengoptimalkan desain panel ya untuk penangkapan energi yang maksimum. Terus juga ada konstruksi nih di tetangga juga di Malaysia. Mereka mengidentifikasikan lokasi yang terbaik untuk pemasangan panel surya. Yang ketiga, kita mengoptimalkan rute untuk efisiensi. Jadi kalau rutenya yang lebih efisien kan carbon emission-nya lebih berkurang kan ya. Jadi kita menggunakan untuk perusahaan transportasi untuk lebih optimal rutenya dari mobil hingga pesawat terbang sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Green sama growth itu sebenarnya bukan dua tujuan yang bertentangan. Jadi kita mendorong setiap bisnis, setiap perusahaan untuk mengeksplorasi, selalu kita bukakan ide bagaimana Google Cloud bisa membantu untuk bukan hanya membuka pertumbuhan, terus improving customer experience, terus habis itu semua challenge dari bisnis mereka, tapi juga mencapai tujuan berkelanjutan mereka. Oke, terima kasih Bu Vanli atas sharing dan insight-nya yang sangat menarik. Semoga percakapan kita ini bermanfaat bagi para rekan-rekan Info Komputer. Makasih. Demikian rekan Info Komputer. Wawancara singkat kami dengan Ibu atau Mbak Vanli Tanto, Country Director dari Google Cloud Indonesia. Semoga diskusi singkat ini memberikan pencerahan bagi teman-teman semua tentang tadi generative AI, tentang bagaimana generative AI dapat membantu perusahaan maupun juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi kita semua, dan juga tadi soal energi berkelanjutan ataupun bagaimana isu-isu tentang keberlanjutan dapat kita capai dengan tetap mempertahankan growth. Sekian Info Komputer Tech Talk kali ini. Sampai berjumpa di Info Komputer Tech Talk berikutnya. Salam.